Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama yang mulia, yakni agama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khala hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsan fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semuanya. Diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan sehingga dapat melangkahkan untuk melakukan di antara kewajiban yang tidak sedikit juga manusia dilalaikan. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah memerintahkan kepada kita semuanya jangan sampai melalaikan dengan Allah Subhanahu wa taala harta kita, anak kita dan apa saja yang Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada kita semuanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah." Maka di antara kenikmatan tersebut, tak kala Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, dimudahkan kepada kita untuk meninggalkan segala larangannya, maka orang beriman diperintahkan untuk selalu dan senantiasa bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersyukur dan janganlah kalian kufur. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala jadikan kita pengikut yang setia, yang istiqamah, yang sabar, yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah tidak asing bagi kita mendengarkan nasihat-nasihat, mungkin majlis ilmu, mungkin khatib-khatib sebelumnya juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita akan bertemu bulan Ramadan jikalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu. Tentu kita mempunyai harapan yang besar. Allah Jalla wa ala izinkan kita untuk bertemu bulan Ramadan dengan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan-amalan, dengan ketaatan-ketaatan yang luar biasa yang Allah Jalla wa ala hidangkan bagi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bersungguh, orang-orang yang memaksimalkan ketika datangnya bulan Ramadan. Tetapi perlulah kita juga mewaspadai, karena bertemu bulan Ramadan adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Tidakkah kita menjadikan pelajaran di sekeliling kita? Ada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, mungkin guru kita dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal sebelum tibanya bulan Ramadan. Dan kita juga mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan raghiba anfu, raghiba anfu, raghiba anfu. Nabi mengucapkan sampai 3 kali celaka, celaka, celaka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian, maka para sahabat mengatakan, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali, menunjukkan penegasan benar-benar kecelakaan akan didapatkan seseorang tersebut. Siapa mereka? Warajul adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu. Seorang yang mereka diizinkan bertemu bulan Ramadan, yang Allah berikan dia kesehatan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Seharusnya mereka mendapatkan ampunan ketika mereka keluar bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, mereka merasa tersiksa dengan datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, mereka merasa menjadikan beban bagi mereka tak kala Allah wajibkan untuk berpuasa bulan Ramadan. Mereka merasakan bagi mereka adalah suatu keberatan baginya, tidak termotivasi sebagaimana dilakukan orang soleh sebelum kita. Mereka berharap, bermunajat kepada Allah agar Allah Jalla wa ala temukan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka telah berdoa agar Allah Jalla wa ala temukan mereka bulan Ramadan. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat para jamaah salat Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan renungan bagi kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu bulan Ramadan? Apa yang telah kita persiapkan agar kita tidak tergolong di dalam hadis tersebut yang Nabi di masa hidupnya telah mengatakan kecelakaan. Sampai Nabi tegaskan 3 kali menunjukkan benar-benar celaka siapa saja yang Allah karuniakan, yang Allah izinkan bertemu bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Maka perlu kita persiapan. Perlulah kita persiapan. Kalaulah Ramadan ini kita ibaratkan adalah tamu, tak kala kita didatangi seorang tamu, kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan hidangan, mempersiapkan diri bagaimana untuk menyambutnya, berusaha untuk menjaga kata-kata tidak menyinggungnya. Kalau dapat juga kita memberikan oleh-oleh kepadanya. Kita berusaha untuk melakukan hal demikian. Sebagaimana syariat Islam juga telah memerintahkan hal demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ramadan adalah tamu yang istimewa bagi orang beriman. Bagaimana tidak? Di antaranya kalaulah kita tidak membahas keutamaan yang lain, keutamaan yang banyak, ibadah yang luar biasa yang dianjurkan untuk kita melakukan, cukuplah 2 amalan. Yang di siang harinya kita berpuasa, yang di malam harinya kita sholat malam. Nabi menjanjikan kepada kita, yang kita sadari kita adalah anak keturunan cucu Nabi Adam alaihissalam, kita seluruhnya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lalu. Barang siapa yang solat malam dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa sebelumnya. Sampai riwayat yang lain mengatakan, siapa yang solat bersama imam sampai selesai, maka terhitung solat semalam suntuk. Kurang apa lagi? Ini baru 2 amalan. Bagaimana kalau kita disibukkan dengan baca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, menyantuni anak yatim dan seterusnya. Berapa kebajikan yang akan kita dapatkan? Kalaulah 2 tersebut kita fokuskan, kita berpuasa, menjaga sebenar-benarnya puasa, menjaga hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa, kita berusaha semaksimal mungkin, capek mungkin kita di siang harinya, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, menafkahi anak istri kita, mencari nafkah dan seterusnya, tapi kita jaga untuk sholat malam. Mungkin rasa berat, dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kalaulah 2 amalan tersebut, tetapi tidak sedikit kaum muslimin menyanyiakan. Tetapi tidak sedikit kita menyanyiakan, disibukkan dengan hal yang lain. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan karena Allah, maka kita perlu persiapan. Di antara persiapannya adalah pertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikencangkan. Karena ini sebaik-baiknya bekal. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang perlu kita persiapkan, perbanyak bertaubat, perbanyak beristighfar. Jangan kita katakan saya bukan pelaku dosa. Allah menyapa orang beriman untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Tentu saja itu yang memberatkan kita untuk melakukan kebaikan. Alladzi anqada zahra. Dosalah memberatkan punggung kita untuk melakukan ketaatan. Bukan karena tidak punya uangnya kita, tetapi karena mungkin tidak sedikit orang yang juga mampu mempunyai kekayaan, tetapi berat untuk berinfak. Bukan kita tidak mampu untuk bangun malam, bukan tersebut, tetapi yang memberatkan kita untuk sholat malam adalah dosa kita. Bukan kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran, bukan kita tidak ada waktu, tetapi karena dosa kita sehingga waktu kita kurang bermanfaat. Maka bertobatlah kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, kata Rasulullah SAW, 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Barakallahu li wa lakum wa lisil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan tiba walaupun kita tidak mempunyai suatu kepastian akan berjumpa. Tapi alangkah meruginya tak kala Ramadan tiba, kita diizinkan tapi kita tidak mempunyai persiapan. Kita tidak mempunyai persiapan, sehingga Ramadan pergi berlalu tanpa membekas sedikit pun. Tidak sedikit ada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan, mungkin mendapatkan hadiah dari seseorang untuk berangkat umroh atau berangkat haji. Tetapi karena ilmu tersebut belum dipersiapkan, datang, pergi, berziarah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak sedikit mereka menyanyiakan. Hanya sholat di hotel, tidak sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan ilmu. Maka ini di antara persiapan yang harus kita persiapkan untuk bertemu bulan Ramadan adalah persiapan ilmu.
Pelajari apa saja yang wajib harus kita lakukan. Apa saja yang dapat mengurangi pahala kita. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan. Apa saja yang harus kita tinggalkan. Dan tidak sedikit di kalangan kaum muslimin mereka menganggap biasa. Sehingga Ramadan berlalu hal yang biasa. Ramadan datang tidak istimewa baginya. Maka bagi kita yang tidak ada satu kepastian kita untuk bertemu Ramadan kali ini. Tetapi kalau Allah telah mengizinkan, Allah juga tidak memastikan kita tidak bisa memastikan kita akan bertemu Ramadan yang akan datang. Maka persiapkan. Kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita persiapkan dengan sematang-matangnya. Dan yang keempat, yang bisa kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan, memperbanyak berdoa. Terus berdoa kepada Allah agar Allah temukan kita bulan Ramadan dan Allah juga bimbing kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amalia selama bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Karena untuk bertemu Ramadan tidaklah cukup, karena ada orang yang berharap bertemu Ramadan, ketika bertemu Ramadan mereka sia-siakan. Maka kita berharap jadi orang-orang yang benar-benar merindukan Ramadan, dan ketika datang bulan Ramadan kita tidak sia-siakan dengan kebaikan-kebaikan yang apa yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idhil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam bissawab.